Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keputin. Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar yang kami hormati, Siap. bersama jajarannya, siapa yang hadir sempat hadir, dan Ketua yang kami hormati, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, bersama jajarannya yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu kedua kalinya dalam pembinaan dan pengawasan. Gimana, sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Jelas. Setelah dulu pertemuan pertama ya, secara langsung kita ke sana pada bulan Maret yang lalu. Dan ini yang kedua kalinya melalui secara virtual. Karena keadaan pandemi COVID-19 ini, sampai kita mengadakan pembinaan pengawasan seperti ini. Ya. Bagaimana keadaan Selayar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Zona apa? Zona hijau atau merah? Kuning? Zona hijau. Sudah hijau, alhamdulillah. Jadi tidak perlu pakai masker lagi ya. Buka maskernya, tidak perlu pakai masker. Kena hijau. Tidak perlu masker lagi, tidak perlu. Sudah hijau kan, aman. Ya. Nanti kita amankan Pak. Kalau Bantaeng bagaimana? Zona apa nih? Zona hijau, kuning, merah? Kuning. Zona kuning Pak. Oh, masih kuning. Pakai masker ya. Ya. Tapi alhamdulillah di kantor kita masing-masing ya, baik di pihak Selayar maupun Bantaeng, ya, semuanya sehat walafiat ya. Tidak ada yang tertular ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya, sampai ini COVID-19 ini pulang ke tempatnya semula ya. Tapi alhamdulillah di Selayar sudah zona hijau, apalagi di Selayar di atasnya barangkali sudah hijau ya. Oke. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin mendengarkan, saya kasih kesempatan dulu yang pertama yang paling ujung utara ya, selatan itu Pengadilan Agama Selayar. Saya ingin mendengarkan laporan keadaan Pengadilan Agama Selayar selama kami tinggalkan pada bulan Maret yang lalu. Tentu sudah banyak perkembangan sekarang ini. Apalagi dipimpin oleh ketua yang agresif, yang berjiwa muda, semangat muda, ya, pantang menyerah, maju terus, ya. Demikian saya ingin mendengarkan laporan dari Pengadilan Agama Selayar, perkembangan bagaimana sekarang ya. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan beberapa perkembangan terkait dengan yang pertama terkait dengan tupoksi kami, tupoksi Pengadilan Agama terkait perkara penilaian perkara untuk aplikasi EWAKO PT Makassar itu PA Selayar masuk peringkat pertama. Kemudian penilaian SPP nasional Badilag kami masih di peringkat yang ke-13, zona 5. Dan sekarang kondisi perkara sisa 4 perkara Pak.
dan insya Allah akan kami sidangkan tanggal 22 dan itu semua calon-calon putus 4 perkara. Ya. Jumlah perkara saat ini 119 perkara, Pak. Ya. Dan kami juga sudah melakukan sidang keliling ke pulau yang jaraknya sekitar 8 jam dari Benteng Selayar, dan itu kami sudah laksanakan, dan alhamdulillah penyerapan anggaran untuk sidang keliling itu sudah selesai, sudah habis. Ya, itu terkait dengan perkara, Pak. Kemudian terkait dengan tindak lanjut dari pengawasan bulan Maret, alhamdulillah semua sudah kami tindak lanjuti, dan insya Allah terkait dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung, insya Allah paling lambat hari Senin kami akan kirim semua fisiknya ke Bawas Mahkamah Agung. Ya. Kemudian terkait dengan SETI, APM dan SETI, saat ini kami tak henti-hentinya berbenah, Pak. Sampai-sampai tim IT kami itu jarang pakai baju dinas, Pak. Karena itu kebanyakan pakai baju olahraga, pakai baju kaos. Karena itu untuk bagaimana bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, dan kami juga ingin agar supaya tim Bawas yang wilayah PA Selayar itu bangga nantinya, Pak. Jadi kami ini terus menerus, dan alhamdulillah kami sudah mengadakan lagi parkiran mobil, Pak, untuk pengunjung atau pihak pencari keadilan. Kami sudah cor di belakang kantor. Begitu pula dengan area parkir roda 2 untuk pengunjung dengan para pihak pencari keadilan. Jadi tambahan di belakang, kemudian ada area merokok yang seperti gazebo, Pak, kami sudah adakan juga di belakang. Kemudian taman-taman kami tambah, dan kami juga rapikan dan mempercantik penglihatan siapa saja melihatnya. Dan bahkan PN Selayar pernah datang kemari untuk melihat-lihat, dan ingin juga seperti kita, Pak, di PA Selayar. Kemarin PA Pasangkayu juga, Pak, ada panitranya datang ke sini, mungkin studi banding yang sifatnya mungkin tidak formal, ya, sampai foto-foto apa-apa yang kami sudah adakan yang sebelumnya belum ada. Dan katanya insya Allah nantinya di Pasangkayu juga ingin juga seperti kita di Selayar, Pak. Ya, Pak. Kemudian terkait dengan kedisiplinan, alhamdulillah kami di sini, Pak, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil dengan kinerja hakim, Pak. Semuanya alhamdulillah kami di sini kompak semua, kedisiplinan, budaya kerja, kemudian mindsetnya sudah berubah semua, Pak, di sini alhamdulillah. Kami butuh dukungan terus-menerus dari Yang Mulia Hakim Tinggi bersama tim. Semoga nantinya kami bisa meraih SETI juga, Pak, seperti pendahulu kami PA Sungguh Minasa dengan PA Makassar. Mungkin hanya itu yang untuk sementara kami bisa laporkan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporannya. Alhamdulillah perkembangannya cukup luar biasa. Ini atas semangat kebersamaan yang dipimpin oleh pimpinan yang baru. Alhamdulillah ini pekerangannya saya lihat cerah sekali nih. Cerah sekali ya. Kayak ada lampu yang menyorot ya. Sorot lampunya. Cerah sekali. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke kantor, kita betul-betul merasa senang melihat ada kecerahan, nampak kebersihannya, kecerahannya. Mudah-mudahan dalam kantornya itu betul-betul orangnya, pegawainya sehat walafiat, dan kantornya bersih, kerjanya lancar, dan itu
melambangkan bahwa alhamdulillah segenap karyawan-karyawati Pengadilan Agama Selayar kompak bekerja untuk menyongsong keberhasilan ke depan. Amin, amin. Jadi ini luar biasa nanti kalau memang betul-betul Pengadilan Agama yang di ujung selatan ini, yang terpisah dari laut, dari Makassar, ya, bisa membawa nama baik Pengadilan Tinggi Agama Makassar di penilaian ZI nanti, mudah-mudahan dapat diperhitungkan. Amin, amin. Jadi ini kita harus berbenah diri terus, jangan nanti mengenai ZI dan APM ini, karena ini APM ini selalu dinilai setiap 3 bulan ya, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan, setiap 6 bulan, sekali 6 bulan. Namanya, apa namanya itu, ada penilaian. Jadi terutama dokumen-dokumennya ya, dipersiapkan, evidennya itu, dan dipahami oleh setiap pegawai, jangan hanya pimpinan ya, yang mengetahui atau koordinator, tapi mulai dari satpam sampai pimpinan betul-betul mengerti namanya SOP dari setiap tupoksi kita. Jadi baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perkembangan yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama Selayar. Dan hal ini kami ingin juga mendengarkan barangkali ada kendala-kendala atau hal-hal yang apakah ada kendala atau bagaimana dalam melaksanakan tugas. Baik, silakan Pak Ketua melaporkan. Terima kasih Pak. Kalau kendala-kendala kami saat ini masih terkait dengan sidang keliling Pak. Karena masih banyak pulau-pulau yang belum tersentuh, yang jauh dari pengadilan kantor Pengadilan Agama Selayar, akan tetapi anggarannya sudah tidak ada Pak, sudah habis. Kalau perlu difasilitasi gimana komunikasinya supaya kami bisa ada tambahan anggaran untuk sidang keliling Pak. Di sini pulaunya Selayar 155, 132 dan hampir berpenghuni semua Pak. Dengan anggaran yang diberikan kemarin tidak mampu menjangkau 1/2, tidak mampu Pak. Hanya 1/3 pulau itu kami bisa jangkau. Dan itu kami sudah lakukan. Dan sebenarnya di Selayar ini Pak, perkara bisa mencapai di atas 500-an Pak. Kalau pulau-pulau itu bisa terjangkau. Karena masih banyak perkara masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Ya Pak. Kalau di data itu sekitar ribuan Pak. Ribuan yang belum punya buku nikah. Nah kalau itu bisa dijangkau oleh aparat peradilan agama, khususnya peradilan agama Selayar, saya yakin dan percaya perkara peradilan agama Selayar itu bisa ribuan Pak per tahun. Itu hanya saja anggaran yang membuat kami ini terbatas, sangat terbatas. Ya. Jadi di sini Pak, tidak semua pulau sampai perinya ke sana. Jadi harus charter kapal Pak. Di sini charter kapalnya 15 sampai 20 juta Pak. Charter kapal itu bisa menjangkau beberapa pulau. Ya. Kalau pulau yang terjangkau oleh peri itu tidak masalah. Biayanya ringan saja Pak. Nah, itu terkait dengan kendala-kendala untuk pelayanan ke masyarakat-masyarakat yang jauh dari kantor Pak. Kalau terkait dengan sarana dan prasarana di sini, alhamdulillah tidak ada kendala Pak. Kemudian yang kedua, kendala juga yang kedua itu terkait dengan pegawai kami Pak. Kami tidak punya jurusita atau jurusita pengganti. Ini terkait dengan pelaksanaan sidang
yang harusnya ada yang tersendiri yang memanggil Pak. Ya ini jurusita pengganti. Kemudian yang kedua, kami tidak punya bendahara juga Pak. Ya bendahara tidak ada. Dan yang ketiga ini panitera muda hukum ini juga kosong Pak di sini. Ya mudah-mudahan Pak itu yang menjadi kendala kami untuk saat ini. Yang lainnya itu alhamdulillah sudah semua bisa teratasi Pak. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi jalan keluarnya mengenai jus karena tidak ada jus panggil ya. Jus itu panggil. Ya, tidak ada. Jadi siapa yang melaksanakan di sana panggilan? Yang melaksanakan panggilan Pak itu kami SK-kan itu pejabat Pak, para kasubag di kesekretariatan Pak. Oh iya. Iya Pak. Kan untuk saat ini tidak ada. Ditambah dengan panitera muda gugatan dengan permohonan Pak. Oh iya. Iya Tidak ada Pak. juga. Jadi 2 panel kosong ya? Iya Pak. Panitera muda hukum yang kosong Pak. Kemudian bendahara dan jurusita atau jurusita pengganti Pak. Tidak ada di sini. Jus pengganti. Iya Pak. Ada Yang dicatat. Kemudian Pak ada lagi satu PP murni tidak ada Pak di sini. Panitera pengganti murni tidak ada juga Pak. Jadi siapa yang masuk sidang? Ya, yang masuk sidang itu Pak panitera muda Pak. Ya itulah yang merangkap-rangkap. Ada yang merangkap di bensus atau kasir. Ada yang merangkap untuk informasi. Ya serba merangkap. Kami di sini Pak cuman 12 orang Pak di sini. Iya. Iya Pak. Jadi luar biasa ya Pak selayarnya. Hanya diayumi 12 orang saja ya. Tapi sudah cemerlang kelihatannya ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya. Tapi tentu luar biasa juga kerjanya di dalam ya. Karena sebenarnya kan banyak merangkap ini ya. Iya Pak. Banyak merangkap ini. Dan ini waktu sekarang ini kita kan samanya kayak diperlombakan oleh program Pak Dirjen ini. Jadi bagaimana bisa kita berlari seimbang dengan yang ada di daratan ini? Ya tentu luar biasa pemikirannya Pak Ketua ini. Bagaimana caranya supaya dapat juga menyeimbangkan yang ada di daratan Makassar ini. Selatan ini. Tambah lagi terima kasih nanti saya ya silakan Pak. Sedikit Pak. Kemudian ini wakil kami juga Pak sudah dipromosi sebagai ketua di PA Kolaka Pak. Jadi kurang lagi kami. Jadi yang masuk belum ada Pak yang masuk. Kemudian ada lagi satu Pak, staf kami yang ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pak. Jadi 2 ini yang keluar di Selayar. Belum ada tambahnya Pak. Oh ada staf KPTA. Iya Pak. Kemudian wakil kasih keluar. Kemudian ada hakim masuk enggak? Jadi nantinya sisa 10 Pak di sini. Kemudian majelisnya cukup. Kalau Pak Wakil keluar. Cukup Pak, cukup. Oh iya ada ketua, ada hakim 2 ya. Berapa cukup, hakimnya? Pak, hakimnya Pak ada 3 karena ada hakim baru 2 orang Pak. Oh iya bisa jalan. Ya Pak. Jadi untuk saat ini Pak Wakil PA Selayar ada tapi SK-nya sisa tunggu SK saja Pak. Iya. Ya. Jadi 2 yang keluar ya. Jadi ya, tinggal 10. Tinggal 10 Pak nanti. Kalau berangkat semua tinggal 10 Pak. Iya. Kita masih ada Pak Ketua yang kuat di sana menghandle semua ya. Kemudian ini anggaran sidang keliling dulu ada berapa dulu anggaran sidang kelilingnya?
Ya. Sekitar berapa dulu anggaran sidang? Anggaran sidang keliling kemarin Pak 30 Pak. Oh, 30 juta. Ya, pernah di sini Pak 100 juta lebih. Karena mengingat banyaknya pulau 150 pernah Pak. Iya, Era-era sebelumnya sebelum kami datang. Senior-senior kami, pendahulu kami, iya. mungkin 4 ketua sebelumnya itu anggarannya tinggi Pak, 100-an lebih. Karena ini daratannya kan sedikit Pak, Iya. lebih banyak pulau. Pulau. Sementara pulaunya itu Pak, banyak yang tidak sampai, bukan jalur feri Pak ke situ. Jadi harus kita charter kapal lagi Pak, kapal kayu. Iya. Itu sampai 10 jam, 7 jam, 8 jam dari sini Pak. Iya. Jadi Pak Ketua ini sudah pernah ke pulau? Sudah Pak, sudah. Masya Ini Allah. kami pernah bersama tim 8 jam dari sini Pak, naik kapal kayu. Kapal kayu? Iya Pak, kapal kayu, bukan kapal besi. Baru di sana ombaknya lautan apa namanya? Lautan Teduh. Ini Pak, sudah dekat dengan ini perbatasan NTT Pak. Iya. Iya, NTT. Iya Pak. Itu lautannya itu besar itu, lautan Teduh juga. Hati-hati Pak Ketua ya. Iya Pak. Hati-hati ya. Tapi minta insya Allah tawakal Allah. Bismillah kalau berangkat ya. Baik ya. Nanti sampaikan ini yang mudah-mudahan ada PA. Lain Siapa? Di selatan ini yang belum anggarannya belum habis yang bisa diserap, mudah-mudahan bisa dialihkan ke Agama Sulawesi. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah anggaran sidang keliling kan sudah habis Pak Ketua ya? Sudah habis Pak. Jadi begini, ada nggak anggaran lain di sini bisa direvisi? Ini anggaran yang untuk direvisi ini Pak, ada bisa direvisi tapi tidak banyak. Anggaran untuk acara di Jakarta kemarin itu yang tidak jadi. Iya betul. Jadi Bisa tolong koordinasi dengan sekretaris PTA apa-apa yang bisa direvisi. Kemudian, siap. Ya, kemudian tahun akan datang kita sidang keliling itu kita lipat berapa kalikan. Yang penting ada data pendukung di semua pulau-pulau itu kita ambil data-datanya apa semua. Artinya begini, berapa jaraknya ke sana-sana yang artinya berkas-berkasnya itu harus ada bukti bahwa sekian pulau sekian ongkos. Siap. Ada di radio. Kalau minta juga berapa kali saya dalam rapat-rapat kemarin apa itu semua dengan Mahkamah Agung saya katakan bahwa sebenarnya selayar itu tidak butuh motor. Yang dibutuhkan adalah speedboat. Ya. Itu. Saya dari kemarin saya ngomong bahwa selayar tidak butuh mobil apa semua, speedboat yang penting. Kenapa saya sering? Saya pernah ngomong sama waktu pertemuan di Mahkamah Agung bahwa selayar itu Pak, jurusitanya itu kasihan. Kadang-kala bermalam di rumahnya Pak RT. Ya Pak ya, Pak Ketua? Betul, siap. Jadi saya kemarin usulkan supaya diberikan speedboat itu. Dan kedua, coba yang punya eksekusi masalah tanah apa semua, coba diusulkan dalam anggaran kayak membeli supaya ukurannya supaya seperti BPN gitu loh. Ya. Nah, supaya kita tidak ukur lagi sudut-sudutnya, kan langsung ditembak kalau anunya BPN kan begitu. Ya. Ukuran tanah. Usulkan aja Pak, nanti kita lihat bagaimana perkembangan Mahkamah Agung. Apakah karena berapa kali saya usulkan kemarin waktu saya jadi panitera, tapi semua gagal. Waktu itu karena anggaran masih dalam perbaikan. Oke? Jadi siap. koordinasi yang mau direvisi Pak, anggarannya bisa direvisi walaupun sedikit, koordinasi dengan sekretaris PTA. Siapa tahu bisa kena 3 pulau sidang keliling, kamu lumayan Pak Ketua. Siap. Oke, yuk untuk sementara Pak Ketua. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Selayan. Selanjutnya kami persilakan kepada pengelola agama Bantaeng untuk memberikan laporannya. Silakan Bu Wakil. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Mungkin volumenya bisa dibesarkan, Bu. Volume mikrofonnya. Udah full. Tes. Halo, tes. Halo. Tes. Tadi kedengaran. Tes. Halo, halo. Halo. Tadi dengar. Tes. Assalamualaikum. Halo, halo. Oke, sudah kedengaran, Bu. Kedengaran ya? Cow. Tes. Tes. Anu bicara. Tes. Aduh. Tidak boleh yang bisa main kuning kita. Tes. Mood Mungkin ini gambarnya sorry, gambarnya kita. Kalau kita Coba. nah, coba. Tes. Mulai ini. Mulai ini. Apa di mute kan? Didengar tidak? Didengar tidak? Kalau mute Tes. Mut itu. Anu itu iya, mood itu berarti kita dari sana. Iya. Tidak kedengaran. Hilang suaranya. Halo. Tes. Halo, Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum. Tidak tadi itu lah. Yang ini. Coba mic satu Pak. Halo, Assalamualaikum. Tes. Tes kali. Cek. Tes. Halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tes. Mundur kali tahu sama kita. Tes. Ada suara, Pak? Ah, sudah ada itu. Sudah naik itu. Tes. Sudah naik. Hijau. Tes. Halo, halo. Tom. Ada suara, Pak? Ada. Pakai Desmond. Yang Halo, Assalamualaikum. Oh, itu iya. ya. Kita lanjut. Baik, sebelum kami lanjutkan, kami sampaikan dulu bahwa pada hari ini yang sempat hadir pada pembinaan secara virtual kali ini, saya sebagai Wakil Ketua Pembinaan Agama, sedangkan Bapak Ketua saat ini sedang mengikuti pelatihan online penyusunan abstraksi putusan, sehingga beliau memohon maaf hari ini tidak bisa mengikuti pembinaan ini. Kemudian panitera kami dengan hakim sedang dinas keluar karena sedang sidang keliling. Oleh karena itu hari ini hakim tidak ada yang hadir, hanya pejabat struktural dan fungsional yang berkesempatan hadir pada pembinaan kali ini. Beberapa hal yang bisa kami laporkan dari Pengadilan Agama Bantaeng bahwa keadaan perkara kami sampai per 16 Juli kemarin. Juli 2020 perkara kami 295, kemudian putus 236, sehingga tersisa 59 perkara. Untuk minutasi alhamdulillah 100%, kemudian publikasi putusan juga sudah 100%, dan berdasarkan rapor SIPP yang dirilis per hari ini, kami ada di kategori 4, urutan 71. Insya Allah ke depan akan lebih kami tingkatkan sehingga bisa lebih meningkat lagi peringkatnya.
Kemudian terkait dengan APM dan ZI, yang jelas Pengadilan Negeri Bantaeng terus berbenah untuk pemenuhan eviden-eviden APM. Kami bersama tim sudah sudah berusaha mengumpulkan dan menyelesaikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian SETI tahun lalu kami baru pencanangan, sehingga untuk tahun ini baru kami lakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Untuk pembangunan set ini kami memang melakukan tahapan-tahapannya, tidak hanya sekedar membuat eviden-evidennya, tetapi kami berusaha berkomitmen bersama semua teman-teman di sini agar bisa paham tentang pembangunan set ini, sehingga kami lakukan semua tahapan-tahapannya memang betul-betul kami implementasikan, kemudian kami buat evidennya. Untuk saat ini nilai PMP SETI kami berdasarkan penilaian terakhir per bulan Juni itu 92,27. Kemudian masalah hasil pengawasan pada bulan Maret yang lalu, sebagian besar sudah kami tidak lanjuti. Ada beberapa hal yang tidak bisa kami tidak lanjuti karena terkait dengan anggaran, kemudian juga keterbatasan ruangan, seperti ruangan pengacara. Sampai saat ini kami belum bisa menyediakan karena memang keterbatasan ruangan di kantor kami. Kemudian temuan terkait dengan ruang bermain anak yang sempit, kami juga sudah, karena sekarang ini ruang laktasi dengan ruang bermain anak itu kami gabung, kami sudah berencana untuk memisahkan ruang bermain anak yang sekarang ini kami jadikan ruang laktasi, kemudian kami carikan ruangan lain untuk ruang bermain anak. Sekarang dalam pembenahan, Pak. Kemudian masalah temuan yang lain, ada satu perkara banding yang sudah putus sejak tahun 2016, bahkan sampai saat pengawasan masih jadi temuan di SIPP, masih terbaca, masih proses. Itu sudah kami mengirim surat ke tim SIPP Nasional Padilak dan sudah dilakukan penghapusan terhadap perkara tersebut. Jadi perkara banding yang masih terbaca kemarin di SIPP kami sudah nol. Kemudian terkait dengan perkara eksekusi, ada satu perkara eksekusi yang sudah dimohonkan sejak tahun 2017. Kemarin tanggal 14 hari Selasa itu sudah kami lakukan eksekusinya. Alhamdulillah eksekusi berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari pihak lawan. Kemudian temuan-temuan di bidang kesekretariatan semua sudah kami tindak lanjuti, dan insya Allah untuk dokumen fisiknya juga akan kami segera kirim ke Bawas sebagaimana permintaan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung kemarin. Kemudian masalah personil kami di sini alhamdulillah lengkap, semua pejabat diisi, ada terisi, kecuali jurusita kami satu orang sekarang lagi sakit stroke sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Itu Pak Ramli. Jadi sekarang ini yang melaksanakan pemanggilan jurusita pengganti lokal kami angkat dari PP maupun staf. Kemudian kami juga laporkan bahwa untuk peningkatan pelayanan publik saat ini kami sedang membangun musala. Sekarang sudah tahap pembangunan fondasi yang biayanya murni dari swadaya aparatur PA Bantaeng. Kemudian juga dari dana pihak ketiga yang menyumbang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi ini garis bawahi tadi itu
adanya temuan ya dulu mengenai eksekusi yang sudah bertahun-tahun, berapa tahun itu baru ya masih tergantung itu. Tapi alhamdulillah didengar bahwa sudah dilaksanakan ya dengan sukses. Jika melihat, sempat melihat foto-fotonya apa itu, melihat pada kerjasama yang banyak pengamanan ini dari kepolisian, dari Kodim, saya lihat, bahkan dari ada Pak Camat apa yang hadir ya. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi yang tergantung permohonan eksekusi sudah habis. Habis Pak, tidak habis. Alhamdulillah. Kalau saya bisa mengetahui ini mengenai eviden APM-nya tahun 2020 ini kira-kira sudah berapa persen yang sudah dikerjakan atau yang sudah siap? Karena kami belum melakukan asesmen internal, tapi kami selalu memantau tugas teman-teman ini dari setiap bagian Kasubag maupun Panmut. Saat ini kalau kami menilai sudah di atas 50% Pak, ada 70%. Berapa persen? Sekitar 70%. 70%, oh iya. Jadi supaya digenjot ya. Kemudian SI-nya ini sudah, SI-nya bagaimana apa namanya dari persiapannya ini? Jadi kalau mengenai pembangunan zona integritas, kami akui memang PA Bantai ini agak lambat memulai. Baru sekitar pertengahan tahun ini kami mulai. Jadi sudah dibentuk tim, kemudian setiap area yang sudah kami bentuk itu sudah melakukan rapat dengan timnya dan sekarang sedang menyusun rencana aksi. Jadi itu Pak. Jadi kami memang berkomitmen masalah set ini tidak dikerjakan oleh satu orang, tetapi semua dikerjakan oleh tim masing-masing area. Semua terlibat sehingga semua anggota paham tentang set ini. Iya. Jadi di dalam set ini apa sudah ada yang ditayang di apa namanya itu simbol-simbolnya apa itu sudah ada nampak di luar mengenai SETI? Kenapa Pak? Sudah ada. Sudah ada. Spanduk apa itu apa sudah nampak begitu? Spanduk SETI? Ada spanduk di depan kantor besar itu kurang 4x2. Kemudian di dalam ruangan pelayanan juga banyak banner-banner yang menyampaikan bahwa kami sudah melakukan pembangunan zona integritas. Kami bebas korupsi dan berupaya untuk melakukan pelayanan publik yang lebih meningkat. Ya, baik. Kemudian dari PSPA Bantai ini apa ada kendala dalam tupoksinya? Kalau kendala, apa kendalanya? kalau masalah prasarana kami sangat kurang. Prasarana kami juga masih sangat kurang di bagian pelayanan. Kami tidak punya alat pendingin ruangan seperti AC, sehingga saat ini masih menggunakan kipas angin, dan itu masih sangat belum bisa membuat nyaman para pengunjung yang kami layani. Kemudian saat ini kami juga sejak pas sekretaris kami pensiun bulan Januari sampai saat ini belum ada penggantinya, sehingga ya
Sehingga untuk PRT sekarang ini dirangkap oleh Pasukan IT dan perencanaan. Oke. Jadi kami dapat anggaran pemeliharaan itu sekitar 50 juta, itu pun itu di luar dugaan ternyata ada bagian gedung kami yang nyaris roboh sehingga penyerapannya semua lari ke situ. Jadi untuk pemeliharaan, maksudnya untuk penambahan sarana atau untuk penambahan sarana kami itu memang sangat-sangat terbatas anggarannya, Pak. Mudah sudah habis. Ya. Ada anggaran sidang kelilingnya? Yang keliling, kami anggarannya sidang keliling sekitar 20 jutaan. Tidak salah sekitar 20 jutaan itu sudah terserap separuhnya kira-kira, Pak, ya. Nah, Pak Panitra kebetulan lagi dinas luar. Kan masih ada anggarannya? Ya, masih ada, Pak. Sudah habis. Masih ada. Jadi kira-kira penyerapannya itu berapa persen? 80% lah. Sisa. Ya. Serapan Ada 4 itu. Kira-kira masih ada berapa? Sisanya anggaran. Kalau banyak sidang keliling yang dari sidang keliling ini serahkan saja ke Selayar ya. Selesaikan. Ini karena masa COVID, Pak, makanya kami baru melaksanakan sidang keliling ini 2 kali setelah masanya normal ini, 2 kali kami melaksanakan. Kemarin dengan hari ini. Ya. Nah, itulah kelebihannya Selayar karena zona hijau. Jadi kalau ada PA yang takut keluar sidang keliling, ya lapor saja PT kita serahkan ke PS Selayar. Zona hijau di sana itu ada aman di sana. Jadi kalau Bantaeng takut keluar karena COVID, ya silakan saja serahkan ke PS Selayar. Tapi selama ini sudah pernah keluar ya? Sudah. Cuma masih. Sebelum masa COVID itu ada 3 kali, kemudian ini 2 kali. Sudah 5 kali semua. Sudah 5 kali. Dengan rencana kegiatan rencananya. Tapi ini setelah ini Pak, kami memang menggenjot ini pelaksanaan sidang keliling biar Itulah semuanya itu kan diprogramkan ya sidang keliling tahun ini kira-kira berapa kali. Nah. Oh ya, dapat informasi katanya bisa 2 kali untuk anggaran sidang keliling kami bisa untuk 2 kali kegiatan. 2 kali. Mana kenyanya? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya. Baik. Ya. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelola Bantaeng. Sehat selalu, Pak Wakil, Ibu Wakil. Jadi begini Bu, kemarin ada berkas yang belum di-store kepada panitia penggantinya apa semua itu sudah masuk semua itu waktu 2019. Sudah masuk, sudah. Aman. Sudah masuk arti semua, Pak. Oke, terima kasih. Begini. Artinya begini. Sudah tidak ada lagi Pak RB absen kepegawaian. Jadi itu begini Bu Wakil. Masalah anggaran sidang keliling itu kita supaya sebelum kita tinggal 2 kali kalau tidak salah ya. Salah dengar tadi 2 kali ya, tinggal 2 kali ya. Nah, supaya serapannya nanti 100% sebelum Desember. Jadi minta nanti apa semua untuk masuk set ya apa kita bisa minta anggaran nanti di Mahkamah Agung lewat PTA tapi EPD-nya itu harus lengkap. Misalnya ada kita mau pemeliharaan gedung itu kita harus
bagaimana data-data pendukungnya kita perbaiki. Kalau sidang keliling merasa kurang, kita minta lagi pertambahan nanti tahun depan. Tetapi ada bukti-bukti pendukung bahwa tahun lalu cuma sekian kecamatan karena dananya cuma segini. Jadi lain kali minta lagi yang lebih tinggi daripada ini di tahun. Supaya bisa masuk semua ke wilayah Bantaeng gitu loh maksud saya. Pelaksana sekretaris ada enggak Pak Wakil, Ibu Wakil? Pelaksana sekretaris? Oh ada. Oke, enggak jadi ke Jakarta ya. Jadi minta. Jadi semua berkas perkara tahun 2018 sudah masuk ya, sudah oke, tidak ada lagi persoalan. Artinya kemarin kita masalah 2020 kemarin bulan Maret yang sudah ditindaklanjuti semua kan sudah aman dan terkendali. Oke. Untuk selanjutnya kami serahkan makin kepada Ketua Bawas. Baik, terima kasih. Dan saya ucapkan dulu ya, selamat Ibu Wakil. Atas promosi ini kemana lagi Pak Wakil ini? Nggak sampah Pak, nggak sampah. Ke Jakarta. Nggak sampah. Kemana Pak? Ya, Masamba, ujung utaranya. Nggak sampah. Masamba. Oh, Pia Masamba, KPA di sana. Ya, selamat ya atas promosinya di Pia Masamba ya. Jangan tak yang khawatir. Ya. Selamat ya, semoga sukses ya. Jadi baik pada kesempatan ini saya ingat ya. Pada program saya lihat program Dirjen Baridlak lagi ini pengawasan secara sidak ya. Sidak melalui virtual ya. Jadi langsung saya di calling salah seorang pegawai satu PA baru suruh keliling melihat ya, melihat kebersihan ke ruangan. Jadi ini diacak, tidak tahu siapa pada seperti pada hari ini. Pengadilan agama mana yang dipanggil mau disidak. Jadi tolong ya disampaikan kepada semua warga pengadilan supaya siap-siap setiap waktu supaya nanti langsung di calling ya. Jadi kalau keluar supaya ada izin tertulis simpan. Ya. Nah, supaya ada alasan kalau ada ini ditanya langsung dia sudah ada. Ya. Jangan sembarang keluar begitu saja tapi ada izin ya. Ada surat izin yang gitu, ada format yang sudah dibikin kepegawaian, tolong kepegawaian disiapkan itu. Surat izin keluar kantor. Ya. Jadi kedisiplinan pakaian pada jam kerja. Ya. Karena ini sewaktu-waktu dari Dirjen Baridlak menelpon untuk memantau keadaan kita di kantor kita. Ya. Mudah-mudahan kita pada saat nanti giliran kita di telepon untuk membantu kantor kita siap. Ya. Pimpinan ada, kemudian pegawai pada jam kerja itu sudah siap di tempatnya masing-masing. Jadi baik karena masih ada waktu ya. Perlu ke Subang. Saya kembali ke PS layar. Tadi karena kurangnya Pak Justu pengganti ya. Jadi untuk jalan keluarnya tenaga dari mana yang diambil? Saya ulangi kembali. Merangkap semua Pak.
PP merangkap, Kasubag merangkap, semua merangkap. Kecuali hakim tidak ada yang merangkap, Pak. Ah, ada PP Semuanya, merangkap, Pak. ada PP merangkap jurusita. Panitera muda, Pak. Oh, iya. Panitera muda yang harus juga memanggil panitera muda gugatan dengan permohonan, Pak. Apakah kalau tadi tenaga dari tenaga kesekretariatan berapa orang yang merangkap di situ sebagai jurusita pengganti? Ada 3 orang, Pak. Ada 3 Kalau misalnya pas tidak sibuk, pergi memanggil, Pak. Kalau sibuk-sibuknya tidak bisa Pak, tidak bisa diganggu. Jadi terpaksa panitera muda yang berangkat. panitera muda ya. Iya, Pak. Itu pun juga panitera muda, Pak, ada yang merangkap kasir itu. Aduh. Ya, merangkap. Padahal kasir Sidang, tidak bisa keluar kantor. Tetap ya standby. Iya, Pak. Itulah karena seperti keadaan darurat ya. Jadi begini ya. Jadi panitera muda yang merangkap justru pengganti itu sebenarnya Iya, Pak. pada prinsipnya tidak bisa merangkap dengan jurusita pengganti. Ya. Tapi kita sedikit mencari supaya dia bisa supaya tujuannya ya. Tujuannya Iya, kenapa rasionya itu kenapa tidak bisa merangkap. Ya. Kan dikhawatirkan nanti dari ada hubungannya dengan perkara yang disidangkan. Ya. Iya, Jadi tolong nanti diusahakan kalau memang terpaksa penetap pengganti itu keluar membawa surat panggilan supaya dihindari yang surat panggilan dibawa itu jangan surat panggilan yang disidangkan. Iya. Itu yang terjadi, Pak. Seperti itulah di sini, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Iya, Pak. Pasti Pak Panitra sudah tangkap ya. Oh, alhamdulillah terima kasih Pak Panitra. Ya, Pak. Tapi lebih banyak yang melaksanakan panggilan itu, Pak, para kasubag. Yang lebih banyak itu. Ya. Oh, iya. Iya, Pak. Iya. Kalau bosnya tentu tidak ya Bapak Panitra. Halo Selayar. Iya, Pak. Salam. Pak Panitera sering memanggil enggak? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Dia kan jurusita juga. Dan ditunggu. Karena ditunggu tidak datang. Nanti ada eksekusi baru bertugas. Oh. Ditunggu datanya Pak Amir ke sini, suruh mancing. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak dari pihak Selayar, Pak Ketua, Pak Terima kasih, Pak. dan jajarannya, dan ini dari pimpinan, Bu Wakil dari pihak Bantaeng. Masih ada Pak? Sudah. Oh iya. Oh sudah. Baiklah. Kalau karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, kita sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita berkesempatan lagi dalam kerangka kesehatan yang baik. Kita kembali bersua kembali ya, bertemu kembali secara virtual. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu ini, cepat pergi ya. Dan bisa kita ke Selayar, ke Bantaeng ya. Dan ini apalagi Bu Wakil Bantaeng ini mau ke Masamba ini. Mudah-mudahan ya aman, cepat. Kalau ke Selayar, saya kira kalau ada rencana di PTI memberangkatkan kami ke Selayar dengan samping saya kiri kanan ini, saya berangkat ke sana. Saya mau melihat itu karena makin cecer sekali sih kantornya ini. Belum masuk orang sudah tertarik orang masuk ini. Jadi saya mau lihat bagaimana sekarang ini ya. Ya. Jadi saya usulkan mudah-mudahan pihak Selayar ini ya, karena memang tempatnya di kepulauan. Ya, biasanya itu orang di pulau itu kan tenang pemikirannya. Ya. Tenang pemikirannya,
dan jiwanya segar, dan biasanya itu muncul kreatifnya. Muncul kreatif. Karena namanya pengaruh-pengaruh ombak barangkali. Ya. Jadi banyak keindahan di sana. Mudah-mudahan Pak Ketua ini dengan Pak Panitra bisa bikin poster baru dan bisa dibikin gambarnya. Namanya itu. Ya. Kantornya itu apa namanya itu? Iya. Nah, bisa dilihat di WA itu gambarnya, kantornya, sekitarnya apa itu? Anu Pariwan. Foto Proping. Dia minta. Itu. Bisa dilihat di WA. Di shootingannya itu, ya. Profil Pak, foto profil. Ya, saya. Iya Pak. Ini sementara digarap Pak, sementara. Akan dibuatkan video. Iya Pak. Ya. Ke selayar dan Iya ke Pak. bawah. Siap. Ya. Nah, ini. Tapi sepadir jangan langsung melihat. Begitu maksud saya. Pak Wakil bisa lihat, Ketua Mahkamah Agung bisa lihat. Ya. Siap. Itu pula banteng dia ikut. Kalau lain, jangan mereka. Ya begitu ya. Jadi saya harapkan ke selayar, ke banteng ini supaya bisa dikenal ya. Bisa dikenal. Siap. Oh ini wajah ke selayar, ini wajah Dewan Taeng, video profil. Ya ada video profilnya, ya. Oh iya. Saya kira ini kantornya indah semua ini kantornya, ya. Tinggal mana cara kita menjualnya di luar. Kita menjualnya. Apalagi tadi pihak selayar itu sudah ada dari luar, dari pihak lain, kan datang di sana itu. Dia melihat. Siap. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti. Apalagi orang sana kan bisa wisata ke sana itu. Sambil wisata, melihat perkembangan ya selayar. Ya. Mana Pak Ahmad masih ada Pak? Baik, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kehilapan, ya, kesalahan dalam pelaksanaan acara pembinaan dan pengawasan secara virtual ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.